kita ingin meninggalkan cerita kebaikan. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong cerita. Tinggalkanlah cerita yang indah. Cerita tentang orang kaya membangun masjid, cerita tentang anak yatim berprestasi, cerita tentang orang berilmu mengajar ke pedalaman, cerita tentang kebaikan, sehingga cerita itu menjadi inspirasi didengar orang lain. Orang beramal, amalnya mengalir ke kubur kita. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang meninggalkan suatu kebaikan lalu orang lain mengamalkannya, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan amal orang lain yang melakukannya. Percayalah, di balik orang-orang yang mempersulit hidupmu ada Allah yang selalu mempermudah. Manusia boleh punya rencana, tapi Allah lah penentunya. Melihat orang jangan lihat kekurangannya, melihat diri lihat kekurangan kita. Kalau lihat orang lihat kelebihannya. Kalau melihat kebaikan lihat kebaikan orang. Kalau lihat kejahatan lihat kejahatan kita. Lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang. Ingat-ingat kejahatan kita, lupakan kejahatan orang. Karena kalau kita lihat kebaikan kita, muncul sombong, angkuh. Apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk istrinya Siti Khadijah? Apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk Ja'far saudara kembarnya? Apakah Nabi para sahabat kirim Al-Fatihah supaya kami paham Pak Ustadz? Jadi ini yang nanya ini, dia mau beramal kalau dilakukan Nabi. Kalau nggak dilakukan Nabi, nggak mau. Nggak apa-apa, bagus. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Abdul Somad. Dia sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah, 2000 simpul. Diambilnya simpul tali 2000. Simpul tali 2000. Habis itu zikir subhanallah 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 2000 simpul. Sekarang saya tanya, bolehkah bertasbih 2000 kali sebelum tidur malam? Boleh apa enggak boleh? Sekarang balik pertanyaan ini, pernahkah Nabi melakukannya? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi, apakah boleh dilakukan? Tadi katanya yang boleh, sekarang enggak boleh. Ternyata kalau ngomong sama orang belum sarapan susah ya. Oke, contoh kasus yang kedua. Ada seorang imam mazhab. Tadi yang bertasbih 2000 kali sebelum tidur itu sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah. Sahabat Nabi. Di mana bisa dibaca biografinya? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Siapa yang nulis? Imam Az-Zahabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang kedua. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i fi salati, dalam salat saya arba'ina sanah, 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bolehkah mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun? Boleh. Sekarang pakai logika ini. Pernahkah dilakukan Nabi? Nggak pernah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi berarti nggak boleh. Ini pertanyaan tingkat tinggi. Apakah mesti disyaratkan, mesti dilakukan Nabi dan sahabat? Puasa Nabi Daud, pernahkah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud secara berterusan? Yasumu yauman wa yuftiru yauman? Nggak pernah. Tapi Nabi memujinya. Apa kata Nabi? Ahabbu saum ilallah saumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud. Nabi tak pernah melakukannya. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah.
Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat doa yang kau baca. Enggak pernah dibaca Nabi. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabira. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sahih Bukhari. Allahu Akbar kabira ada juga dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Siapa yang membaca itu? Sahabat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sahabat di belakang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajah tu wajhiyya itu iftitah lain. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takriri. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariah. Selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmudah. Sekarang tentang mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia, sampai apa tak sampai? Siapa bilang sampai? Memangnya yang udah meninggal tuh pernah ngasih tahu? Alhamdulillah titipannya udah sampai, makasih ya. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Di situ diceritakan Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang baca Quran. Kata dia, berhenti, jangan kau baca. Lalu disebutkanlah sanad-sanadnya bahwa membaca Quran itu untuk orang meninggal dunia tidak terlarang. Tentang kitab roh ini tidak diragukan, karena ada seorang dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab roh, namanya Dr. Bassam dari Kuwait. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia pesan, kalau aku meninggal dunia, nanti bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang, nanti kalau aku sudah meninggal. Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Azkar mengatakan, wa in khatimul qur'ana fahuwa hasanun. Seafdal-afdalnya dibacakan sekhatam Al-Qur'an. Kalau tidak sanggup sekhatam Al-Qur'an, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Enggak sanggup juga Ummul Quran Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau enggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya enggak setuju, enggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Nah, itu enggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi.
Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in, Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadus Shalihin, Imam Nawawi. Hatam Riyadus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Membaca kitab Mustalah Hadis yang disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar. Apa kata Imam Nawawi mengomentari hadis tentang pelepah korma? Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Nah, jadi pertanyaan ini memang simple, tapi ini ingin menggali dan menguji isi kepala Abdul Somad. Enggak apa-apa. Kalau nggak setuju, nggak usah lakukan, tapi jangan salahkan, karena nanti takutnya di akhirat ketemu dengan Imam Nawawi malu. Yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang kita senang, kawan susah. Kadang kawan susah, kita senang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari dipergantikan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Yang senang jangan terlalu bangga. Boleh jadi besok datang suram, mendung. Mendung jangan juga terlalu berduka cita. Kenapa? Karena cerah bisa saja datang tiba-tiba. Kalau ada orang tak punya mobil, jangan cerita mobil. Ada orang tak punya motor, jangan cerita motor. Ada orang tak punya bini, jangan cerita bini. Merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang kurang fisiknya, cacatnya, jangan tengok matanya. Karena kalau kau tengok matanya, malu dia. Itu nasihat almarhumah mak saya dulu. Belum saya masuk sekolah S1, S2, S3, cakap sudah masuk ke telinga, masuk ke otak saya, masuk ke hati saya. Diajarkannya saya merasakan perasaan orang lain. Bapak bisa cari YouTube Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, muridnya Habib Umar, sedang ngajar. Itu Profesor Said Ramadan Buti yang dihormati di dunia internasional, bukan cuma di negerinya yang mati syahid di bom di masjid itu datang duduk Pak di bawah. Habib Ali itu bangun karena ini gurunya. Nggak bisa guru, saya berhenti ngajar, guru yang ngajar. Enggak, saya datang ke sini tuh niat ngaji sama Habib Ali Zainal Abidin. Saya tahu Profesor Said Ramadan Buti itu alimnya kayak apa, tapi dia ingin mengajarkan kepada kita, hidup itu bukan cuma ilmu, hidup itu pakai akhlak, hidup itu pakai adab, hidup itu bukan siapa yang besar ilmunya, bukan siapa yang hebat ilmunya, tapi jangan lupa ambil keberkahan dari orang soleh, orang berilmu, apalagi kalau itu dzurriyyah Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Karena kenapa? Sekaya apapun kita, sehebat apapun badan kita, setinggi apapun jabatan kita, ingat, kita hanya tamu di atas tanah dan kita calon jenazah. Silahkan bekerja untuk hidup, tapi hidup kita bukan untuk bekerja. Silahkan makan untuk hidup, tapi hidup kita bukan untuk makan. Silahkan bersenang-senang dalam hidup, tapi hidup kita bukan hanya bersenang-senang. Bersenang-senang yang sebenarnya bukan di dunia. Nah, justru lain wadahnya, lalu kita dipindah ke akhirat. Nah, disitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang kita cicipi di dunia ini semuanya palsu. Maka dari karenanya Allah menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, untuk menghamba kepada Allah. Jangan berlalai-lalai, jangan sampai main-main hidup di dunia. Oh, hati-hati. Umur yang singkat ini bisa mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi. Namun kalau kita tidak bisa mempergunakan umur yang sangat singkat ini, bahayanya besar. Sungguh sweet Nabi
bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari. Di dalam sujudku meminta
langkahku ini, ku mencari arti ketenangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghali zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istri Rasulullah, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari.